Bab 59. Jangan banyak melakukan hal buruk. Setelah memasuki kota, Sander dan Sisil berjalan sepanjang jalan, dan keduanya membeli banyak barang. Tentu saja, semuanya dibayar oleh Sander. Sisil juga miskin. Mendapatkan seorang guru seperti itu, siapapun pasti akan miskin. Setelah berkeliling sebentar, keduanya tiba di paviliun Xianbao. Banyak barang yang bisa dibeli di paviliun Xianbao, apapun ada di sini. Usai berkeliling, Sander total sudah menghabiskan hampir 50.000 kristal emas. Harus diakui, ia agak enggan. Namun tetap harus dikeluarkan. Setelah membeli barang-barang, keduanya hendak pergi, namun begitu mereka meninggalkan paviliun Xianbao, tiba-tiba terdengar suara dari samping Sisil. Sander menoleh, tak jauh dari sana, ada beberapa orang sedang menatap mereka. 3 pria dan 1 wanita. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian putih. Ia segera berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata benar-benar kau." Sisil hanya melirik pria itu, tanpa berkata apa-apa. Sander mengerutkan kening, apakah orang-orang ini datang mencari masalah? Pria itu tersenyum, "Sisil, tak kusangka ternyata benar kau." Sisil mengangguk, lalu menatap Sander. Sander mengerti, Sisil tak ingin berlama-lama, jadi mereka pun segera pergi. Namun pria itu tiba-tiba berkata, "Sander, tunggu sebentar." Sander menoleh dan merasa heran, "Kau mengenalku?" Pria itu mengangguk, "Mungkin kau belum tahu, klan naga telah mengeluarkan pemberitahuan pemburuanmu di seluruh dataran tengah negara es." Sander mengerutkan kening, namun tak banyak bicara, ini sudah ia duga sebelumnya. Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Sander, aku ingin berbicara dengan adikku sebentar." "Adik?" Sander terkejut, ternyata pria ini orang keluarga Nanling. La menoleh ke Sisil, sementara Sisil menoleh ke pria itu dan dengan tenang berkata, "Kevin, apa yang ingin kau katakan?" "Sisil, ayo ikut aku pulang," ujar Kevin. Sisil menggeleng. Kevin melirik Sander, "Sisil, sejauh yang aku tahu, klan naga mungkin akan melakukan tindakan besar. Kau akan sangat berbahaya berada di Sekte Dao. Bahkan jika kau tak ingin pulang, kau harus meninggalkan Sekte Dao." Sisil tetap menggeleng, lalu menoleh ke Sander, "Ayo kita pergi." Sander mengangguk, dan membawa Sisil pergi. Kevin segera berkata, "Sisil, tunggu sebentar." La berjalan ke depan Sisil, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya. "Sisil, hidup di Sekte Dao tidaklah mudah, terimalah 300.000 kristal emas ini, harap jangan ditolak." Sisil merenung sejenak, akhirnya menggeleng, lalu menarik lengan Sander dan pergi. Kevin mendesah, lalu berkata lagi, "Sander, akhir-akhir ini klan naga mungkin akan ada tindakan besar, berhati-hatilah." Jauh di depan, Sander menoleh ke Kevin, "Terima kasih." Usai bicara, ia dan Sisil berjalan cepat ke ujung jalan. Kevin melihat cincin penyimpanan di tangannya, lalu menggeleng dengan sedih. Pada saat ini, seorang pria di sampingnya tiba-tiba berkata, "Kakak, ia hanya anak haram, karena ia tak mau pulang, maka biarkan saja." Kevin menggeleng, "Jangan berkata seperti itu." Meski ia tak mendapat pengakuan dari ayah, di dalam tubuhnya mengalir darah keluarga Nanling. La melihat ke arah Sander dan Sisil di ujung jalan. Kesalahan yang dibuat oleh orang dewasa tak seharusnya membebankan penderitaan ini kepada generasi muda. Dalam hal ini ayah ada salah. Beberapa orang di belakangnya tak berani menjawab. Satu-satunya yang berani mengatakan perkataan seperti ini hanya Kevin. Karena ia adalah pewaris klan Nanling yang sudah ditetapkan oleh leluhur keluarga mereka.
Posisi pemimpin klan ini dapat dikatakan merupakan posisi yang paling stabil sepanjang sejarah. Kevin menatap siluet Xander di kejauhan, dan memuji, Xander memang memiliki karisma yang luar biasa, dan aura yang kuat. Ia adalah orang berbakat yang jarang ditemukan. Kalau aku adalah pemimpin klan dewa dan keluarga Lee, aku pasti akan menerimanya. Seorang pria berkata dengan serius, "Kakak, ia memiliki dendam dengan klan naga, dan membunuh orang dari keluarga An. Menerimanya berarti menjadi musuh klan naga dan keluarga An. Meski orang ini hebat, aku rasa berselisih dengan kedua klan itu hanya untuknya kurang sepadan." Kevin menggeleng, "Sebelumnya, aku juga merasa tak sepadan. Namun setelah bertemu dengannya, aku merasa itu sepadan." Pria itu sedikit mengernyit, "Kenapa?" Kevin tersenyum, "Semua perhatian kita tertuju pada keluargaan dan klan naga, namun kita lupa satu hal, yaitu Xander ini telah membunuh Panji dan seseorang dari klan naga. Panji adalah jenius yang sudah ditetapkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan mendatang oleh Akademi Guanxuan. Kemampuannya merupakan yang teratas di dataran tengah negara es. Sedangkan satunya lagi adalah pemimpin muda dari klan naga. Kehebatannya sudah tak perlu disebutkan." La berhenti sejenak, lalu berkata dengan serius, "Namun, meski mereka berdua bergabung, keduanya berhasil dibunuh oleh Xander. Tentu saja, ini semua masih bukan apa-apa. Yang paling penting adalah ia diterima oleh Biksu Dao sebagai muridnya. Beliau adalah salah satu dari 12 tokoh besar di dataran tengah negara es." Pria itu terdiam. Biksu Dao memang tokoh yang sangat luar biasa. Meski hanya ia seorang di Sekte Dao, tak ada yang berani meremehkannya. Kevin lanjut berkata, "Biksu Dao pasti tahu keseriusan masalah ini. Namun, ia masih menerima Xander sebagai muridnya. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Biksu Dao mungkin mabuk." Pria itu menggeleng, "Tak mungkin." Kevin tersenyum, "Kemungkinan kedua adalah Xander lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Orang sehebat Biksu Dao pun tak kuasa menahan godaan dan menerimanya sebagai murid. Kalau tebakanku tak salah, Xander akan menjadi wakil dari Sekte Dao untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang." "Kakak, pertarungan itu tidaklah mudah," ujar pria itu. Kevin mengangguk, "Angkatan kali ini mungkin akan menjadi yang paling sulit sepanjang sejarah." Pria itu menatap Kevin, "Kakak, apakah kau akan berpartisipasi?" Kevin menggeleng, "Aku tak memiliki kemampuan untuk itu. Klan Nanling juga demikian. Karena itu, kita hanya bisa membangun hubungan baik sebanyak mungkin, dan menghindari melakukan perbuatan jahat. Sejak zaman kuno hingga sekarang, kehancuran keluarga besar kebanyakan disebabkan oleh tindakan buruk dari orang sendiri, dan mendapatkan ganjarannya." La menoleh ke beberapa orang di belakangnya. Meski klan Nanling adalah salah satu dari 6 klan besar, sebenarnya tak begitu istimewa di alam semesta yang luas ini. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Orang-orang itu pun segera mengangguk. Kevin melihat ke kejauhan, semoga mereka bisa melewati ujian ini. Setelah Xander dan Sisil meninggalkan kota Yong, keduanya naik pedang terbang ke langit. Sisil tetap diam. Xander tersenyum, "Jangan terlalu dipikirkan. Kalau tak mau pulang, maka jangan dipaksakan." Sisil mengangguk, "Aku pikir Sekte Dao cukup baik." Xander tersenyum, kemudian berhenti. Sisil menoleh ke arahnya dengan bingung, "Kenapa kau berhenti?" Xander tersenyum, lalu menoleh, masih tak mau keluar. Awan tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya muncul di depan mereka. Orang itu adalah Darius. Ekspresi Sisil berubah drastis ketika melihat Darius. Sementara Xander tampak sangat tenang, seolah sudah lama menduga ini. Melihat ekspresi Xander, Darius mengerutkan kening, dan firasat buruk tiba-tiba muncul.
lah hendak bicara, namun tiba-tiba muncul aura yang menakutkan, kemudian cahaya pedang yang sangat besar melesat ke langit. Ekspresi Daris berubah drastis, kalian menjebakku. Merasakan kuatnya aura cahaya pedang itu, ia tak berani sembrono, dan segera berubah ke bentuk aslinya. Naga besar muncul di awan dan auranya menekan, namun tetap gagal menahan cahaya pedang. Put! Ah! Suara jeritan terdengar, Daris langsung terbelah, dan darah naga yang tak terhitung jumlahnya tumpah ke bawah. Sander segera membuka telapak tangannya, menyimpan jiwa Daris ke dalam cincin penyimpanan miliknya, lalu menggunakan cincin penyimpanan lain untuk menyimpan darah naga yang tak terhitung jumlahnya serta mayat Daris. Sisil tercengang. Gerakan yang sangat terampil. Pada saat ini, seorang biksu muncul dengan memegang sebilah pedang besar. Sander segera berkata, "Guru memang hebat dan tak terkalahkan." Biksu Dao menatap Sander, daging naga masing-masing separuh. Setelah berkata demikian, ia mengernyit, "Tak benar, ia yang membunuh naga itu sendiri, kenapa harus berbagi dengan bajingan ini?" Pada saat ini, Sander berkata, "Guru, orang klan naga pasti akan datang lagi, kita harus pergi terlebih dahulu." Biksu Dao menatap Sander, sebelumnya tak membunuh orang ini karena tak ingin berkonflik langsung dengan mereka. Namun sekarang kita sudah benar-benar menjadi musuh bebuyutan klan naga, apakah kau tahu apa artinya ini? Sander diam sejenak, lalu berkata, "Mereka akan gencar melakukan balas dendam." Biksu Dao tak bisa berkata-kata. Mendengar pembicaraan antara Sander dan Biksu Dao, Sisil pun segera mengerti. Ini adalah perangkap yang dibuat untuk Daris. Sisil melirik Biksu Dao dan berkata dalam hati, "Guru benar-benar licik." Kemudian, ia melihat ke Sander dan memuji dalam hati, "Adik seperguruan benar-benar cerdas." Bersambung. Bab 60. Sungguh malang. Ketiganya segera berbalik dan kembali ke Sekte Dao. Beberapa saat kemudian, ruang di tengah-tengah tiba-tiba terkoyak, seorang pria paruh baya berpakaian emas dan seorang pria tua perlahan muncul. Pria paruh baya ini adalah pemimpin klan naga saat ini, Zarial Ao. Zarial melirik sekitar, matanya sedikit menyipit, "Kita terlambat. Biksu Dao pasti turun tangan," ujar pria tua. Zarial mengangguk, Sander tentu tak memiliki kemampuan itu. Lah melihat ke arah Sekte Dao, karena Biksu Dao tak menjalani masa tuanya dengan baik, maka kita tak perlu sungkan lagi. Setibanya Sekte Dao, Sander serta yang lain segera masuk ke dalam aula utama. Sander mengeluarkan cincin penyimpanan Daris. Sisil menatap cincin penyimpanan itu dengan penasaran. Biksu Dao juga agak bersemangat. Klan naga terkenal kaya. Sander membuka cincin penyimpanan itu, di dalamnya terdapat 300.000 kristal emas. Selain itu, ada 12 inti jiwa binatang buas tingkat langit, namun tak ada satupun tingkat kaisar. Sander serta yang lain saling menatap sambil tersenyum. Ini tentu saja merupakan keuntungan yang tak sedikit bagi mereka bertiga. "Guru, klan naga pasti akan balas dendam pada kita," ujar Sander. Biksu Dao menatap Sander, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Sander berpikir sejenak, "Aku lemah, hanya bisa melawan satu orang, yang lainnya tergantung pada guru." Sisil menutupi mulutnya dan tertawa, "Adik seperguruan ini terlalu cerdik." Biksu Dao menatap Sander, "Kau kelihatannya jujur, namun sebenarnya penuh akal muslihat, bukan orang baik." Lah menatap Sisil, "Kau harus berhati-hati padanya." Sisil melirik Biksu Dao dengan tak puas, "Terserah aku." Sander tersenyum masam, "Sebenarnya aku juga tak bisa mengalahkan yang lain."
Jadi kenapa kau berani membunuh orang klan naga? Tanya Biksu Dao. Sander berpikir sejenak, meski tak bisa mengalahkannya, itu bukan berarti aku tak berani melawannya. Biksu Dao sedikit terkejut, lalu tertawa, berani. Usai bicara, ia membagi barang-barang dalam cincin penyimpanan menjadi dua bagian, satu diberikan kepada Sander, yang lainnya untuk Sisil. Sander heran, guru tak mau. Biksu Dao menggeleng, kalian membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi. Kemudian ia pun pergi. Sander melihat cincin penyimpanan di depannya, di dalamnya terdapat 150.000 kristal emas, ditambah dengan yang sudah dimilikinya, sekarang ia memiliki 580.000 kristal emas. Cukup untuk berkultivasi beberapa waktu. Berkultivasi. Sander mendesah dalam hati, tak ada tempat berkultivasi di sini. Saat ini, Sisil tiba-tiba berkata, adik seperguruan, apakah kau ingin berkultivasi? Ya, jawab Sander. Sisil tersenyum, kau bisa pergi ke paviliun Xianbao. Sander mengernyit, paviliun Xianbao. Ya, paviliun Xianbao memiliki tempat khusus untuk berkultivasi, tak kalah dengan Akademi Guanxuan, orang-orang dari 6 keluarga besar sering pergi berkultivasi di sana. Namun tentu saja harus membayar. Dengar-dengar, tempat yang sangat bagus memerlukan puluhan ribu kristal emas per hari. Sander menggeleng, benar-benar tak masuk akal. Orang miskin, tak pantas untuk berkultivasi. Sisil berkata lagi, paviliun Xianbao adalah tempat yang ajaib, selama kau punya uang, kau bisa mendapatkan segalanya. Sayang sekali aku tak punya uang, kalau tidak, aku pasti akan membeli banyak buku seni sihir terlarang dari era Oril untuk dipelajari. Sander agak heran, era Oril. Kau tak tahu? Tanya Sisil. Sander menggeleng. Sisil menjelaskan, kita berada di bawah pemerintahan alam semesta Guanxuan, dan seluruh alam semesta ini dibagi menjadi dua era. Era pertama adalah era Master Pedang Dunia Manusia, sehingga disebut sebagai era manusia. Era kedua adalah era Oril yang dipimpin oleh Ketua Oril. Beliau adalah orang terkuat di alam semesta Guanxuan saat ini, namun sudah 1000 tahun tak ada berita tentangnya. Ada yang mengatakan ia sedang mencari master pedang dunia manusia, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia bertapa. Lah sedikit menggeleng, aku juga tak tahu rincinya, mungkin hanya orang-orang Akademi Guanxuan Pusat yang tahu. Ketua Oril. Sander bertanya dalam hati, Tuan Pagoda, apakah kau mengenal orang ini? Ya, jawab Pagoda kecil. Sander memuji, Tuan Pagoda, kau sungguh hebat, bahkan mengenal begitu banyak tokoh besar. Sebelumnya aku bahkan pernah mengira kau tak tahu apa-apa. Pagoda kecil. Pada saat ini, Sisil berkata lagi, adik seperguruan, kalau ingin berkultivasi dengan cepat, kau hanya bisa pergi ke paviliun Xianbao. Di sana juga memiliki satu keuntungan lain, yaitu tak boleh berkelahi, artinya, ketika kau berkultivasi di sana, klan naga sama sekali tak berani menyentuhmu. Sander mengangguk, aku mengerti. Sisil menyeringai, lalu mengambil 100.000 kristal emas dari dalam cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Sander. Sander bingung. Sisil tersenyum, anggap saja aku meminjamkannya untukmu. Namun, Sander menggeleng, untuk saat ini uangku cukup. Sander tahu bahwa gadis ini sebenarnya juga hidup dalam kesusahan, jadi dirinya tak bisa menerima uangnya. Sisil masih ingin mengatakan sesuatu, namun Sander hanya tersenyum, aku bersungguh-sungguh, kau simpan saja. Pihak lawan meragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, kalau kau membutuhkannya, beritahu aku, karena untuk saat ini aku juga tak membutuhkan uang. Sander mengangguk, oke. Kalau begitu ayo kita mulai membangun rumah untukmu. Sander mengangguk, baiklah.
Mereka berdua pun meninggalkan aula. Kira-kira 6 jam kemudian, dengan kerja keras mereka berdua, sebuah rumah sederhana telah selesai dibangun. Tak terlalu besar, namun cukup untuk 1 orang. Dan mereka juga bekerja sama untuk merenovasi aula utama. Aula utama ini benar-benar terlalu usang. Namun, berkat usaha mereka, aula itu benar-benar sepenuhnya berubah menjadi baru. Setelah semuanya selesai, malam pun tiba. Mereka duduk di anak tangga batu. Tiba-tiba Sander merasa penasaran. Kakak seperguruan, siapa leluhur sekte Dao? Sisil menggeleng, entahlah. Bukan hanya aku yang tak tahu, bahkan guru pun tak tahu. Sander tak bisa berkata-kata. Seolah teringat sesuatu, ia bertanya dalam hati, Tuan Pagoda, apakah kau tahu? Tahu, jawab Pagoda kecil. Sander segera bertanya, siapa dia? Pemilik kuas Dao. Sander mengernyit, dibandingkan dengan master pedang dunia manusia, siapa yang lebih hebat? Kalau master pedang dunia manusia tak meminta bantuan, pemilik kuas Dao lebih hebat. Sander agak terkejut. Master pedang dunia manusia meminta bantuan saat bertarung. Itu sudah hal biasa, jawab Pagoda kecil. Sander. Beberapa saat kemudian, Sander dan Sisil berpisah. Sementara Sander langsung menuju paviliun Xianbao. Tak akan menyia-nyiakan waktunya, begitu ada waktu pasti ingin berkultivasi. Melenyapkan klan naga, meminjam pedang dari klan Eterna, semuanya membutuhkan kekuatan. Harus berusaha sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Sander pergi ke paviliun Xianbao dengan pedangnya, dan ketika ia memasuki paviliun Xianbao, di langit-langit, seorang pria menarik kembali pandangannya, lalu membuka botol minumannya dan meneguk habis. Orang itu adalah Biksu Dao. Di dalam paviliun Xianbao, yang melayani Sander adalah Mona, penanggung jawab utama di sana. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan terlihat sangat cerdas. Mona berkata sambil tersenyum, Tuan muda, tempat berkultivasi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu ruang human, bumi, suan, langit, kaisar, dan dewa. Ruangan mana yang ingin kau gunakan? Berapa biaya untuk ruang kultivasi langit? Mona tersenyum tipis, 10.000 kristal emas sehari. Sander terdiam. Benar-benar mahal. Sander merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan ruang kaisar? Mata Mona langsung berbinar, ruang kaisar 20.000 kristal emas sehari. Sander mengangguk, aku mau ruang human. Senyuman Mona membeku. Apakah kau sedang bercanda? Ruang human, tak mahal, bukan? Tanya Sander. Mona berkata dengan tenang, tak mahal, 1000 kristal emas sehari. Apakah masih ada yang lebih murah? Mona diam, kalau bukan karena pria ini tampan, ia benar-benar ingin mengusirnya. Sander tersenyum malu-malu, maaf, aku agak miskin. Mona tertawa, paham. Sander mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Mona, aku ingin berkultivasi selama 10 hari. Mona mengangguk, menyimpan cincin penyimpanan, lalu berkata, ikut aku. Kemudian ia membawa Sander ke dalam sebuah aula, di mana ada hampir 100 portal. Mona menatap Sander, kau ingin berlatih apa? Di sini semuanya ada. Sander berpikir sejenak, gravitasi. Mona mengangguk, menunjuk ke portal yang tak jauh dari sana, itu adalah gravitasi tingkat 1, masuklah. Sander meragu sejenak, aku ingin gravitasi tingkat 10. Mona terkejut sejenak, tingkat 10. Ya. Mona berkata dengan serius, kau hanya berada di ranah pengendali ruang, apakah kau yakin? Sander mengangguk. Mona menatap Sander dengan saksama, lalu menunjuk ke portal yang jauh, itu adalah portal tingkat 10.
Sander mengangguk dan berjalan menuju portal tersebut. Seolah teringat sesuatu, ia menoleh, "Nona, di sini paling tinggi tingkat berapa?" "Tingkat 16. Kalau seseorang melewati tingkat ke-16 ini, apakah ada hadiah atau sejenisnya?" Mona menatap Sander. "Ada, kalau seseorang di bawah 20 tahun melewati gravitasi tingkat 16, ia bisa mendapatkan hadiah 30.000 kristal emas. Namun hingga sekarang, tak ada yang bisa melakukannya." "Wow!" Sander langsung bersemangat, bisa mendapatkan uang. Mona tak mengatakan apa-apa. Sander tersenyum malu-malu. "Apakah ada batasan waktu?" "Ada. Selain batasan usia, ada batasan jumlah percobaan, hanya dapat dilakukan 3 kali dalam setahun." Sander segera mengangguk, "Terima kasih atas penjelasannya." Lapun langsung berbalik dan masuk ke dalam portal. Mona diam sejenak, kemudian menggeleng. Pria ini benar-benar tampan, namun sungguh miskin. Entah dari keluarga miskin mana ia berasal, tampak sangat kasihan, benar-benar malang. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Bersambung.